desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala ta'ala wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyudkinahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Ciamis yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yang sama kita hormati para tokoh masyarakat, ada dari Koramil, dari Polsek, juga terutama Kang Dede selaku Ketua Panitia Acara Muharram Kreatif Festival 1447 Hijriah dari unsur Ormas Islam dan Bajnas, juga para hadirin wal hadirat, terutama santri wal santriat yang berkesempatan hadir pada launching Muharram Kreatif Festival. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini Balai Galuh Rancage telah memulai sebuah narasi dan visi besar dalam rangka membangun kreativitas, membangun semangat untuk menumbuh kembangkan kekuatan ekonomi umat lewat momentum Muharram Kreatif Festival. Tepuk tangan untuk Balai Galuh Rancage. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bupati Ciamis yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Sekda. Tentu motivasi kami ke depan Bapak Bupati hadir secara langsung dalam rangka memberikan endorse motivasi bagi tumbuh kembangnya sebuah ide dan gagasan yang muncul secara organik dari lingkungan masyarakat, agar kegiatan ini ketika dimotivasi oleh para pemangku kepentingan, daya genjot dan daya ledaknya akan semakin hebat ke depan insya Allah. Selanjutnya, yang kedua, saya mengapresiasi sekali secara pribadi ke Kang Dede sebagai panitia sekaligus event organizer. Kang Dede dari Balai Galuh Rancage, kita telah optimal Kang Dede di FSPP memberikan surat, memanggil. Namun perlu dicatat Kang Dede, ternyata kondisi ekonomi seperti ini, jadi baru melihat uang pendaftaran saja geus ngarengkok. Jadi urang Sunda mah sok komeok memeh dipacok. Yang kedua, memang berbarengan dengan ada pesantren yang lagi libur, termasuk ketika saya kontak ke Ang Icep di Darussalam, santrinya lagi libur, termasuk di Arisala santrinya lagi libur, termasuk di Al Hasan, jadi di mana-mana lagi libur Kang Dede. Jadi saya mohon maaf dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Tetapi secara ide brilian,
saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Galuh Rancage yang telah memberikan ide gagasan awal. Ini adalah perjuangan besar yang tentu pada awal-awal akan berjalan di lorong-lorong sunyi, Kang Dede. Tapi itulah pada hakikatnya para pendiri bangsa itu sudah memberi contoh. Saya berikan sebuah ilustrasi bagaimana ketika seorang tokoh besar yang namanya Haji Said Umar Cokro Aminoto merancang sebuah negara berdiri puluhan tahun sebelum Indonesia ada entitas sebagai bangsa dan negara. Itu ngobrol bertiga dengan Soekarno, dengan DN Aidit, ngobrol juga dengan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang pada saat itu adalah masih dalam satu bingkai pemikiran untuk hadirnya Indonesia. Itu ruangannya hanya 4 kali 3 meter. 3 orang manusia yang menjadi perancang ide dan gagasan engineering Indonesia dirancang dari 3-4 orang pada saat itu mencemooh, tetapi pada akhirnya hadirlah ide gagasan besar itu adalah 30-40 tahun ke depan. Jadi Kang Dede, untuk pertama Muharram Creative Festival pada saat ini agak sunyi, agak sepi, miskin apresiasi, dan itulah nasib para pahlawan Kang Dede. Galuh Balai Rancage insya Allah memulai dengan sunyi, tapi insya Allah ide dan gagasan ini akan dirancang ke depan oleh para penerus agar Muharram Creative Festival sebagai bagian syiar agama Allah akan semakin dahsyat ke depan. Saya juga membaca Kang Dede tentang bahwa kita tidak boleh berkecil hati. Terkadang ide dan gagasan itu tidak dilirik orang. Ada sebuah deklarasi Juanda, seorang tokoh kelautan Indonesia yang ketika duduk di kursi PBB pada saat itu dia bikin tulisan hanya 5 baris saja, namanya Deklarasi Juanda tahun 1957. Apa kata-kata beliau? Seluruh perairan yang ada di kepulauan kami itu adalah milik kami, dan perairan lautan yang ada di antara pulau-pulau kami adalah bagian daripada kepulauan bangsa kami. Pada saat itu negara-negara di dunia mencemooh, mentertawakan tentang ide kelautan, batas-batas maritim kelautan. Tetapi apa yang terjadi? Pada tahun 1967 justru deklarasi Juanda 1957 itu menjadi hukum internasional tentang batas-batas maritim dunia yang diakui oleh seluruh dunia dan diapresiasi oleh PBB. Kang Dede, boleh jadi hari ini ruang-ruang tempat yang Kang Dede sediakan dari Balai Galuh Rancage hanya terisi beberapa setan saja, tetapi yakinkan 10-20 tahun yang akan datang ini akan menjadi solusi bangsa di tengah kesulitan ekonomi negara. Betul apa betul? Jadi di sini para santri belajarlah tentang ide dan gagasan. Manusia-manusia engineering terkadang merasa sepi dari sahabat, dukungan, dan endorsement berbagai pihak. Tapi yakinlah, jika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah deklarasi Juanda itu tidak ada orang yang mengapresiasi pada awalnya, tapi 10 tahun kemudian menjadi hukum internasional? Bukankah ide Haji Umar Said Cokro Aminoto itu hanya berjalan di ruang 3x4, tapi pada akhirnya hadir di sebuah negara kesatuan Republik Indonesia? Ini di ruangan gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, seorang tokoh ulama Ciamis yang melegenda, ruangannya keren, bangunannya mewah. Insya Allah engineering dan gagasannya akan semewah manusia-manusia Kabupaten Ciamis, insya Allah. Ini yang pertama. Saya mohon maaf secara pribadi Kang Dede, karena dari awal kita ngomong berdua, tapi ternyata terkadang ide dan gagasan begitu diterjunkan dalam kenyataan ternyata banyak kekurangan di sana sini, tapi insya Allah kita akan selalu bergandengan tangan. Terima kasih Pak Sekda yang sangat luar biasa, penampilannya udah keren, udah smart. Insya Allah mudah-mudahan sesemat endorsement dari pemerintahan Kabupaten Ciamis. Ada juga perwakilan dari Bajnas, mudah-mudahan dana umat nanti bisa dikelola untuk umat pula, insya Allah. TNI yang siap bela negara, saya kira mudah-mudahan kita bekerja sama. Dari kepolisian juga ada begitu banyak problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan bisa selesaikan kita bersama. Yang terakhir dari saya, bahwa memang hari ini rakyat butuh ide-ide brilian yang organik muncul dari kekuatan rakyat. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang geopolitik hari ini, memang seluruh negeri-negeri di dunia itu mengalami apa yang disebut dengan
hari ini ada keterbatasan ruang gerak manusia karena akibat satu, perang yang hari ini saya kira panasnya mulai muncul kembali. Bagaimana Ukraina dengan Rusia masih terus terjadi. Iran dengan Siriwil, bangsat laknatullah, yang hari ini masih terus akan melegalkan penjajahan di jalur Gaza. Dan Amerika masih melancarkan perang hari ini, bahkan akibat Prabowo Subianto presiden kita bergabung dengan BRICS, maka Indonesia dikenakan tarif untuk masuk ke Amerika sekitar 34%. Jika ngotot akan ditambah lagi 10%. Ini perang-perang bukan hanya perang fisik, tetapi perang ide, perang pajak, dan perang ekonomi yang lainnya. Dan itu akan berakibat terhadap bagaimana tersendatnya ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya rasakan sendiri, para pimpinan pondok pesantren, ada sekian banyak santri yang daftar ke pondok pesantren, 20%-nya itu adalah bebas biaya. Mas Ekda, catat. Dan hari pesantren mah tara kongkorongok, ya budak teu mayar tara. Beda jadi kantor pajak, namun kurang saeutik kongkorongok. Beres deh. Tepuk tangan untuk para santri. Ini kita berbicara kondisi bangsa, Pak. Jadi santri hari ini yang ada di pondok-pondok, ada santri yang sudah 5 tahun teu pernah bayaran saeutik ketika kaca. Betul yang santri, betul? Ada banyak hari ini yang daftar, masyarakat itu adalah hapunten tetiasa mayar uang pendaftaran dan sebagainya. Ini kondisi real. Karena masyarakat yang masuk ke pesantren itu adalah beda-beda. Ada UKM, ada pedagang, ada orang yang macam-macam. Dan hari ini memang terjadi apa yang disebut dengan kegejedan ekonomi. Itu kita rasakan bersama. Dan ini perlu digali bahwa UMKM lah sesungguhnya adalah soko guru yang akan menjadi pertahanan ekonomi bangsa. Untuk itu adalah kita apresiasi kepada para pejuang rupiah yang telah duduk untuk menawarkan barang-barangnya. Inilah jangkar ekonomi yang akan mempertahankan ekonomi bangsa dari serangan krisis ekonomi global. Untuk itu, satu kali lagi, tepuk tangan yang membahana untuk Kang Dede dari Galuh Balai Rancage yang telah memulai ide, yang telah mempunyai narasi dan gagasan besar. Insya Allah Kang Dede, hari ini kita mulai dengan seperti ini, tapi insya Allah melangkah ke depan, ide gagasan besar ini akan Allah antarkan menuju puncak Sidratul Muntaha sebagai basis kekuatan umat, basis untuk mencerdaskan bagaimana umat ini kaya raya ke depan insya Allah. Jadi insya Allah pondok pesantren ke depan nggak ada lagi yang bawa proposal ke sekda, nggak ada. Pak Kesra mana tadi, Haji Anyar, oh, luar biasa Pak Kesra datang. Jadi nanti FSPP kalau bikin kegiatan nggak lagi bawa proposal beserta RAB-nya, tetapi nanti ke depan pondok pesantren akan datang, Wakai Pak Sekda butuh berapa anggaran biaya untuk menyelenggarakan Kabupaten Ciamis. Keren apa tidak? Keren apa tidak? Keren. Dan itu pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu oligarki Islam yang diciptakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 5 konsep ekonomi ala Rasulullah. Yang pertama kata Abdurrahman bin Auf, dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Jadi kita Kang Dede, Pak Sekda harus menciptakan di mana market barang yang laku di tengah-tengah masyarakat. Jangan dulu berbicara tentang kur kredit usaha rakyat, jangan. Di mana pasar marketing orang yang bisa bertransaksi jual beli. Hari ini orang transaksi jual beli bukan lagi di offline, tapi di online, di TikTok, di WhatsApp, di story WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Itu artinya apa? Kalau kata Rasulullah, khotibun nasa ala lisani qaumin, ajak orang ngomong sesuai dengan bahasa budayanya. Hari ini santri harus melek dunia IT karena jualan di offline hari ini sudah mulai beralih ke online. Untuk itu Kang Dede bisa jadi hanya 10 setan karena yang paling banyaknya adalah di dunia online insya Allah Kang Dede. Selanjutnya yang kedua, Abdurrahman bin Auf mengatakan mabi itu dainan. Jual beli itu jangan dulu berpikir utang, tetapi adalah kreativitas dan barang apa yang akan kita jual. Ini yang terjebak dalam ekonomi masyarakat. Cana naon geus nginjem duit. Antungna usaha di jalan, sertifikat tanah jeung iman dijual. Itu yang terjadi. Yang ketiga, inni ma ashtari ma'iban. Saya tidak akan membeli produk yang cacat. Kualitas produk adalah salah satu yang harus diperhatikan di dalam cara kita membangun bisnis.
Dan yang keempatnya adalah inilah uridu ribahan kasiron. Saya tidak mencari keuntungan yang besar, tapi volume penjualan yang besar. Dan yang kelimanya, wallahu yubariku lima yasha. Allah akan memberikan keberkahan bagi orang yang dikehendaki. Sedikit yang mengikuti Kang Dede, tapi insya Allah keberkahan ide dan gagasan yang kita apresiasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.